Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Mari kita meneruskan kajian tadabbur Al-Quran terhadap surat Al-Baqarah. Hari ini kita mulai memasuki soal perang. Perang dalam pengertian membalas penyerangan. Tapi kata kuncinya membalas. Maka perang sebetulnya memiliki arti kisos. Jadi hal tentang kisos telah kita baca ayatnya. Yang membedakan sama-sama pengertiannya kisos, tetapi kita berbeda dengan Bani Israel, karena kisos atau kisos dalam pengertian Bani Israel, satu terbunuh bisa hilang, satu, dua, tiga lainnya. Yang kedua, pada pembahasan ayat sebelumnya tentang kisos, bahwa bukan balas dendam pengertiannya, tapi keluarga dari almarhum diberikan hak mengajukan tuntutan ke pengadilan, sampai kemudian pengadilan mencari jalan yang terbaik adalah memberi maaf, menghindari kesalahan dalam mengambil keputusan. Kesalahan yang terendah adalah mengampuni orang yang bersalah. Kan itu ya pelajaran sebelumnya ya. Nah, masih dalam kerangka kisos adalah apabila kita sebagai kumpulan society, kumpulan masyarakat, nation, bangsa itu diserang. Kalau tadi individu diserang terbunuh, maka tetap berlaku hukum kisos. Maka berarti kita harus mendapatkan keputusan pengadilan untuk menggerakkan peperangan. Tuh, di sini kan titik pangkalnya, bahwa perang yang diopinikan menakutkan selalu dikaitkan dengan jihad itu seolah-olah mudah, padahal masih sulit untuk diwujudkan. Tapi mari kita baca ayat-ayat kita. Ayat 190, mudah-mudahan sampai ayat 200 ya, yaitu tentang haji. Wa qatilu fi sabilillahilladzi yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wa qatilu, dan perangilah, bukan berperanglah ya. Kenapa bukan berperanglah? Karena objeknya adalah alladzina yuqatilunakum, yaitu memerangi orang-orang yang duluan memerangi. Tuh, berarti bukan berperanglah kan? Wa qatilu, balaslah serangan orang-orang yang lebih dahulu menyerang. Kalau kita terjemahkan perangilah atau balaslah penyerangan, bukan berperanglah, sedikit lebih
objektif. Selama ini kan artinya dan berperanglah. Waqatilu, dan perangilah atau balaslah serangan, fi sabilillah, dalam koridor sabilillah. Siapa yang dibalas serangannya? Yaitu alladzina yuqatilunakum, orang-orang yang selalu menyerang kalian. Wala ta'tadu, dan harus tetap pada aturan, tidak boleh melampaui batas. Karena kalau perang dalam versi Bani Israel tidak ada aturannya. Nah, sementara kita ada aturannya. Bahkan dikunci oleh Allah, innallaha la yuhibbul mu'tadin. Karena Allah tidak menyukai, kendati pun orang mukmin yang melakukannya, membela panji Islam dalam peperangan fisabilillah tapi tidak taat aturan. Itu. Kita coba lihat sabilillah. Sabil sudah kita bahas, yaitu jalan yang lebar, ya. Seluruh kemampuan orang masuk di situ. Berarti mampunya apa turut serta dalam upaya menegakkan panji-panji Islam itu. Yang mampu jadi kavaleri, jadi kavaleri. Yang tidak mampu dalam pasukan tempur, pasti ada kemampuan lain yang bisa ditampung sabilun di jalan yang besar itu, ya. Maka nanti ayat ini akan juga didampingi dengan biasanya bil amwali wal anfusi. Pengertian bil amwal wa anfusi itu untuk memberikan jalan bahwa semua kemampuan ada kontribusinya untuk tercover dalam fi sabilillah. Tapi pahamilah bahwa orang yang tidak mampu pergi ke medan perang, sumbangannya, doanya mewakili kepentingan fi sabilillah itu. Kalau memang perang memerang itu telah diputuskan oleh pengadilan atau otoritas yang berkuasa untuk dilakukan kisos, yaitu serangan balas, itu ya. Jadi kisos adalah tidak seperti dalam guyonan nyawa balas nyawa. Ada juga hakim dibatasi kalau nyawa balas dengan nyawa. Ya, pengadilan itu. Dan tidak boleh salah, lelaki harus dengan lelaki. Kalau yang terbunuh budak, maka batasannya dengan budak. Perempuan dengan perempuan. Kalau dalam pengertian society, bukan berarti ke wong pontang ke lah dong comas wong balas nyerang dipit, ya bukan gitu. Maka Dewan Rakyat harus meminta pandangan kehakiman, gimana nih, kita udah diserang, sudah dianiaya, sudah difitnah, maka diputuskan kita melakukan penyerangan. Ketika keputusan untuk melakukan kisos serangan balik, maka seluruh potensi umat terakomodir fi sabilillah di jalan yang lebar itu. Itu namanya sabil. Ada yang cuma bisa menjadi perawat, ada yang cuma bisa menyiapkan peralatan, ada yang bisanya cuma doa, dan ada orang tua yang mengizinkan anak-anaknya berangkat. Oh ya, kan ada kisah orang berangkat ke dalam peperangan Islam, disuruh comeback oleh Nabi karena ketahuan belum dapat izin kan. Itu namanya sabil. Yang kedua, sabil dikunci dengan idofah, mudof
mudhof ilaih Allah, bukan sabili syaitan, ini sabilillah. Bukan sembarang jalan yang lebar, jalan lebar milik Allah. Maka peperangannya harus tunduk dan patuh pada ketentuan Allah, ya. Tidak bisa dengan seenaknya sendiri. Yang kedua, pelakunya adalah yang diputuskan oleh Allah. Hanya yang punya iman yang boleh berangkat. Yang tidak punya iman jangan ikut-ikutan, nanti konyol lagi. Bukan mati syahid, mati konyol. Yang niatnya karena mencari ridha Allah lagi. Sebab kalau nggak mencari ridha Allah tapi karena dunia, yusibuha, nantinya mati sangit. Jangan berangkat. Nah itu yang disebut dengan fisabilillah. Tapi apapun, fisabilillah ini adalah menyangkut tentang apabila kita sebagai suatu society, kumpulan, kelompok diserang. Nanti pengertian diserang ada di ayat berikutnya. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Maka terhadap tindakan kisos dalam konteks membalas serangan ini tidak boleh melampaui batas-batas yang diatur oleh Allah. Maka dia disebut fisabilillah. Bagaimana itu prakteknya? Prakteknya adalah waqtuluhum. Nah ini hebatnya perang dalam Islam. Kalau sudah mendapatkan pengesahan hakim negara agar masyarakat umat itu melakukan balas serang, maka waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Bunuh dimanapun ditemukan mereka. Artinya sebelum mereka terbunuh atau tertawan, maka perang belum selesai. Atau kalimatnya, sebelum mereka terbunuh, tertawan, atau meminta berhenti, maka perang belum selesai. Tidak boleh ada prajurit Islam yang menghentikan dirinya sendiri tanpa alasan syar'i. Disebutnya melarikan diri. Hukumnya murtad. Karena khianat bukan khianat pada perjuangan Islam, khianat pada Allah. Maka dimanapun posisinya harus dalam posisi siap membunuh. Orang Islam itu kalau sudah berniat harus tuntas. Itu sama nanti dengan haji. Wa timmul hajja wal umrata. Sempurnakan. Nah, itu sama. Jadi akhirnya keder ngerisiakan pulang. Enggak waktu lu. Nah itu udah hianat. Harus tuntas. Kalau sholat udah takbir harus peragat sampai salam. Kalau udah punya niat haji harus berangkat. Kalau udah punya niat. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Kalau terusir, namanya kita diserang duluan kan terusir, maka harus balas mengusir. Berarti mereka dipaksa, dipukul sampai keluar dari tempat tinggal kita. Batasnya adalah sampai mereka mau keluar dari tempat tinggal kita. Sekarang mari kita lihat pengertian menyerangnya. Berarti ada berapa macam tuh? Ada menyerang dengan cara membunuh, ada menyerang dengan cara mengusir, atau ada yang terserang dan bagian masyarakat kita terbunuh, ada yang terserang bagian masyarakat kita yang terusir. Itulah batasnya tuh. Itu batas, karena ini kisos. Kalau kita diusir, balas mengusir.
Kalau ada anggota masyarakat kita dibunuh, balas membunuh dalam konteks peperangan. Bagaimana kaidahnya? Kaidahnya adalah al-fitnatu asyaddu minal qatl. Al-fitnah, fitnah itu lebih kejam dari peperangan itu sendiri. Perang nggak kejam, kenapa? Ada aturannya. Itu ya. Tapi al-fitnah tidak pakai aturan. Maka dasar-dasar kenapa perang dalam Islam itu dimungkinkan tanpa kisos, berarti ofensif, menyerang, itu adalah kalau terjadinya al-fitnatu. Masalahnya al-fitnatu itu apa? Nah, yang dimaksud di sini adalah keadaan aniaya terhadap umat Islam, seperti penganiayaan yang menyebabkan rusaknya akidah, penganiayaan yang menyebabkan rusaknya paham keagamaan, sampai pada peristiwa-peristiwa kemanusiaan. Itu al-fitnatu. Jadi ada orang Arab salat baigati itu lebih keji daripada perang. Berarti mendingan mengajak perang daripada membiarkan kita tidak bisa beribadah. Karena bagaimanapun ngajak perang lebih enak, ada aturan mainnya. Percayalah pada orang Islam, kalau orang Islam itu memulai perang, maka diikat oleh innallaha la yuhibbul mu'tadin. Orang Islam gak pengen mati konyol karena melampaui batas dalam peperangan, melanggar aturan main, akhirnya menjadi bagian dari yang tidak disukai oleh Allah, dilaknat. Nggak mau mati konyol mah. Maka percayalah kalau orang Islam itu tunduk dan patuh pada aturan main. Nah, di fitnah tidak ada aturan mainnya. Pelaku-pelaku fitnah ini, dalam konteks ini Bani Israil ini mencari jalan yang tidak menentu. Kadang-kadang tempatnya tidak sesuai aturan. Sudah dilarang di Masjidil Haram itu untuk terjadinya pembunuhan yang harus dibalas dengan pembunuhan, atau penyerangan yang harus dibalas dengan penyerangan. Tapi Bani Israil menjojong baik. Itu fitnah. Sudah lagi waktunya lagi. Sudah tahu ada bulan-bulan diharamkan. Ya, tapi mereka tetap melakukan. Karena fitnah. Fitnah itu tidak taat aturan. Tapi efeknya umat Nabi Muhammad betul-betul dalam situasi yang lebih kejam daripada perang itu sendiri. Maka kata Allah, daripada terus-menerus dalam keadaan fitnah, lebih baik nyatakan perang. Itu. Baik sebagai kisos, balas menyerang, atau balas mengusir, atau balas membunuh. Tuh. Kan macam-macam kisos itu kan. Namun mau balas menyerang, balas mengusir, balas membunuh, semua aturannya adalah berdasarkan ketetapan pengadilan. Ya. Berarti lamunlah ke negara Islam preman. Ya rebut kekuasaannya oleh orang Islam. Kan bisa. Kalau kita punya presiden yang Islam, melihat keadaan umat Islam, maka dilindungi oleh presiden itu. Jadi al-fitnatu asyaddu minal qatl ini disalahpahami. Jangan salah sangka, lebih kejam daripada membunuh. Enak aja, bukan gitu. Ini al-fitnatu. Kita pernah mengkaji kata-kata fitnah. Itu berasal dari kata fatana, yaitu
suatu kerja membakar emas, terus menerus emas yang kotor itu dibakar sampai diketemukan karatnya. Fitnah itu kemudian mendapatkan arti baru, menguji. Fatana, ya, fatanna. Umat itu diuji agar terlihat berapa kadar keimanan dimilikinya. Tapi al-fitnah itu sendiri adalah membakar, yang menyebabkan siapapun yang terbakar itu mengalami kesulitan, dianiaya. Itu apapun yang membakar itu lebih kejam daripada perang itu sendiri. Oh, agama Islam agama yang kejam. Oh, dia nggak paham. Yang kejam itu mereka. Kok agama Islam kejam? Dikit-dikit ngajak perang. Sebab mereka tidak mau perang, tapi menganiaya. Betul. Amerika nggak pernah menyatakan perang, tapi di mana-mana nganiaya. Mana yang lebih kejam? Perang itu sendiri atau tindakan-tindakan teror yang dilakukan state negara ke negara lain? Tuh. Teror itu fitnah itu. Provokasi maksudnya. Pokoknya yang membakar itu sama aja. Sampai ada suami istri cemburu itu sama juga perang. Al-fitnah itu. Wala tuqatilunahum 'indal masjidil haram hatta yuqatilukum fihi. Ini kelebihannya Islam ini. Jangan melampaui batas. Kita melakukan kisos dalam rangka menghindari fitnah. Salah satu fitnah yang dihindari adalah hindari aksi-aksi kisos di tempat-tempat haram. Hindari aksi-aksi kisos di waktu-waktu haram. Nah, ini tempat-tempat haram ini. Yaitu janganlah kalian melakukan penyerangan, perang, balas menyerang indal masjidil haram, di kawasan di mana masjidil haram berada. Nah, sekarang kita sebut di Mekah. Dulu mah di Masjidil Haram doang. Hatta yuqatilunakum fihi, kecuali memang kejadiannya di Mekah. Contoh, lagi nih Mekah sing mateni, maka kisos dimungkinkan di Mekah. Atau lagi di Mekah diserang, maka harus menyerang. Posisinya di mana berarti? Di Mekah. Tapi kalau ada kita ngejar penjahat masuk Mekah, berhenti, nggak boleh. Dia ibarat masuk suaka dia. Ya bisa. Dan tonggo ini sampai metune baik. Fa in qatalukum faqtuluhu. Kamu baru boleh membunuh kalau mereka membunuh. Loh, setelah diputuskan oleh negara, baru kita boleh membunuh kalau mereka sudah terbukti membunuh. Dalam perang tidak semua aktif menyerang. Anu sing lagi menang, masa dipateni? Tuh, lebih baik jadi tawanan. Masih ingat kemarin, lebih baik memberi maaf, lebih baik menjadi tawanan. Berarti pada saat kita tidak posisi terancam, kita kuasai jiwa raganya. Mau perang atau menyerah? Menyerah, tanda tangan. Nah, itu namanya memberi maaf. Tapi kalau dia menyerang, ya harus diserang dulu, harus diserang balik sampai dia terbunuh. Kadzalika jazaul kafirin. Demikianlah yang setimpal balasan untuk orang-orang yang jelas-jelas al-kafirin. Jadi tidak semua orang kafir itu al-kafirin.
Orang kafir itu disebut al-kafirin yang paling tinggi ininya, titelnya itu kalau ketemu di medan tempur. Kita prajurit, dia prajurit. Tuh, makanya tidak setiap perang dalam Islam orang Islam bisa berangkat, nggak bisa. Yang terpilih jadi prajurit, yang dipilih jadi prajurit. Ya, tidak gampang. Tapi jihad wajib. Tapi jihad qital tidak semudah itu. Fa in intahau fa innallaha ghafurur rahim. Fa in intahau, apabila mereka jaluk mende, leren ya, ngaku kalah, nyerah, maka tidak boleh berlebihan, ikut berhenti, diganti menjadi pengampunan, ditawan, tawanlah sebanyak-banyaknya, seperti memberi maaf itu lebih baik dalam kisah perseorangan. Kenapa? Fa innallaha ghafurun rahim, karena Allah itu senang mengampuni, senang juga melindungi nyawa. Itu rahim. Kalau tidak melindungi, tidak senang melindungi nyawa, buat apa Allah selalu yasfin, selalu menyembuhkan. Wa idza maridtu, lihat itu, lamun gara-gara badan dewek gering, kan kalimatnya maridtu, bukan Allah gawe gering. Wa idza maridtu, lan lamun gara-gara badan dewek gering, tenang, tetap Allah yasfin. Padahal gara-gara badan dewek, ya kakek mangan, kakek ngelayat, kakek ngelamun ku mari itu akhirnya gali badan dewek sing jorok, Allah yasfin. Itu Allah maha rahim. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakunu dinu lillah. Fa in intahu fala udwana illa 'alal dzalimin. Wa qatiluhum, dan teruslah kalian berperang dalam peperangan balasan itu. Batasannya apa? Hatta la takuna fitnah, sampai mereka tidak bikin ulah lagi. Tuh. Sampai mereka tidak bikin ulah lagi. Wa yakuna dinu lillah, dan eksis agama itu milik Allah. Tuh batas perang Islam. Nah, batas ini juga menjadi dasar kenapa perang ditegakkan, yaitu sampai fitnah hilang. Fitnah berlangsung hebat, tapi balas menyerang tidak bisa. Gimana itu? Situasinya tidak menguntungkan. Maka kewajiban untuk berperang tetap menggantung itu. Ya. Berarti jihad dalam bentuk lainnya menjadi prioritas. Fa in intahau, maka lagi-lagi diterangkan oleh Allah, kalau mereka nyerah, fala udwana illa 'alad dzalimin, maka orang yang terus-menerus ngajak musuhan itulah orang dolim. Wah, nyerah je, masih ngajak musuhan. Nah, ini disebut dengan melampaui batas. Boleh jadi kita malah yang akhirnya dolim. Orang udah nyerah masih ditonjoki baik. Ya. Tadi yang harus dibatasi apa tadi? Tempat berperang. Yang kedua, batasan
kapan perang diakhiri dan kapan perang dimulai. Sekarang waktu yang tidak boleh dijadikan perang. Jangan sampai seperti Bani Israel menghindari perang tapi terus menerus memproduksi fitnah, bahkan bebas waktu. Kata Allah, asyahrul haram bisyahril haram wal hurmatu qisasun. Ini banyak pendapat, terutama di kalangan ahli tafsir. Apa yang dimaksud dengan asyahrul haram bisyahril haram? Kita ambil pendapat yang paling sulit dulu. Misalnya dari Ibnu Katsir. Ini dulu Nabi sebelum perjanjian, pada waktu yang melatar belakangi perjanjian Hudaybiyah, itu kan sebetulnya gara-gara Nabi merasa bermimpi bisa umroh, kemudian dianggap bisa haji, dianggap izin sudah dibuka oleh Allah. Maka dikabarkan, saya pengen umroh, akhirnya setelah dibuat kepanitiaan, wakas yang berangkat dari Madinah, memang sewiji-wiji pengen umroh, maka dalam keadaan memakai baju ihram. Tidak disangka, disalahpahami, direspon oleh orang-orang di Mekah, ini akan melakukan manipulasi, terlihat mau haji padahal mau menyerang. Padahal niatnya betul mau umroh, maka pakai ihram. Sudah niat tuh dan pakai ihram, pantang tidak menyelesaikan. Kalau sudah berangkat perang, pantang tidak menyelesaikan. Kalau sudah niat takbir, selesaikan sampai salam. Kalau sudah ihram, selesaikan. Watimul hajja, tuh kan di sana kan arahnya kan. Nah, sampai Hudaybiyah tercegat, bahkan kemudian berakhir dengan gagal masuk Baitullah, gagal umroh, balik maning. Hari itu tanggal 6 Zulhijjah, disebut dengan Asyahrul Haram. Itu kemudian diselesaikan dengan Bisyahril Haram, tanggal 7 Hijriah, 2 tahun 4 tahun berikutnya itu dapat izinnya itu. Setahun berikutnya. Itu versi Ibnu Katsir ya. Asyahrul Haram Bisyahril Haram. Nah, kita ambil yang umum aja. Asyahrul Haram, apapun yang terjadi dalam keharaman di bulan haram itu loh, Bisyahril Haram, maka boleh dilakukan walaupun itu bulan haram. Contoh, terbunuh di bulan haram, ya kisahnya bulan haram. Diserang di bulan haram, maka balas menyerang di bulan haram. Diusir dari suatu negeri di bulan haram, maka mulai mengusir balik di bulan haram. Itu boleh. Itu salah kita ini diulahi di bulan haram. Jangan sampai kita dibunuh, diserang, dianiaya, difitnah di bulan haram, maka kiai-kiai stop, aja ngebalas. Tonggo ini leren bulan haram nih. Tuh kubruntek mati di itu ya. Itu maksudnya Asyahrul Haram Bisyahril Haram. Pun wal hurumat, dan apapun yang diharamkan. Apa yang diharamkan? Ya tadi Masjidil Haram, apalagi ya hal-hal lain ya. Itu kisosun, boleh ada pembalasan. Sampai sekarang pembalasan ini ada 3 kemungkinan nih. Balas membunuh karena dibunuh, lewat pengadilan kita mengajukan tuntutan balasan.
balas menyerang peperangan karena kita diserang, peperangan dalam peperangan, atau balas mengusir, mengambil alih negeri kita karena kita diusir. Nah, saya punya bayangan begini. Mudah-mudahan periode mendatang presiden kita muslim. Nah, akhirnya kata presiden, keadaan umat Islam mendapatkan tekanan fitnah, maka atas nama kemanusiaan dan melindungi warga saya perintahkan prajurit saya melakukan penyerangan. Nah, itu udah bisa itu. Berarti prajurit yang muslim menerjemahkannya sebagai jihad. Nah, kita kemudian karena itu sabilillah, jalan yang lebar, semua potensi diakomodir, ikut nyumbang. Faman yang tada alaikum fa'tadu alaihi bimisli ma tada alaikum. Faman, maka siapapun yang tada alaikum, yang tada melampaui alaikum, berarti ngasal-ngasali, maksud gitu loh. Yang tada melampaui alaikum, atasmu, ngasal-ngasali, ngasal-ngasali mateni, maka balas mateni. Ngasal-ngasali nyerang, maka balas menyerang. Ngasal-ngasali ngusir, balas mengusir. Itu famni tadang alaikum fa'tadu, maka lampaui alaihi mereka, tapi bimisli ma tada alaikum, dengan setimpal. Nah, itu disebut kisos, dengan setimpal perkara ngasal-ngasalinya. Itu loh. Kalau pembunuhan personal, lihat yang dibunuh siapa. Lamun wadon, maka pengadilan membolehkan kalau harus dibalas dengan wadon juga. Terus begitu. Kalau dalam pengertian society, ya batasannya yang dipakai. Wattaqullah, hati-hatilah kalian ini yang mukallaf perang, ya, yang sedang dapat perintah hukum untuk perang. Hati-hati, lindungi diri kamu, jangan sampai sudah apes perang nggak dapat pahala, malah dapat azab dari Allah. Hati-hati, lindungi diri kalian. Wattaqullah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Nah, sekarang kita masuk ke haji. Ini juga menarik. Dengan manasik ini maka sudah jelas warna yang tegas perbedaan kita dengan Bani Israel itu. Ini Ustaz, kaitan dengan infak tadi, dengan janganlah menyatukan dirimu, terlalu hartanya semua ya kan, tidak boleh satu, tidak di jalan Allah, berarti jalan setan. Niatnya selamatkan niat dulu, jangan sampai sudah habis uangnya tidak dapat pahala. Itu at-tahlukah. Yang kedua, ketentuan Allah, jangan sampai yang prioritas itu diabaikan. Pernah beberapa sahabat dilarang itu bersedekah karena anaknya bisa jadi acak-acakan, ya. Itu batasan-batasannya.
Itu juga yang disebut dengan at-tahlukah. Tapi bisa juga orang nggak berinfak, itu at-tahlukah. Umat Islam lagi berperang malah menahan harta, at-tahlukah juga sama, menimbul sama at-tahlukah. Wa atimmul hajja wal umrata lillahi. Wa atimmu, dan sempurnakanlah. Berarti asalnya ada atau sudah ada? Ada. Maka sempurnakan, wong asalnya anu je. Kalau belum ada bukan sempurnakanlah, tapi mulailah. Wiwiti, mulai, mungkin mulai dengan takbir. Ini mudah takbir, menang, sempurnakan. Itu sampai 2 kali salam. Sudah niat, bahkan sudah dimasukkan ke dus, uang semuanya, sempurnakan. Itu namanya sempurnakan. Ada yang sudah niat haji, bahkan sudah pakai ihram, atimmu, sempurnakan. Maksudnya itu tuh, watimmu, sempurnakanlah. Termasuk berperang, tidak boleh pulang dari medan perang, sempurnakan sampai mereka menyerah, tertawan atau terbunuh atau terusir dari tempat tinggal yang dulu kita direbut tempat tinggalnya. Watimmu, dan sempurnakanlah al-hajja, haji, wal umrata, juga ibadah umroh, tapi lillahi, karena Allah. Kita berhenti dulu, periksa perintah-perintah sholat, periksa perintah-perintah zakat, waqimus sholat wa atuz zakat. Pernah mendengar ayat waqimus sholata lillah? Pernah? Jarang. Bukan jarang, nggak ada. Wa atuz zakat lillah, pernah nggak? Tapi giliran haji dan umroh galak. Watimul hajja wal umrata lillah, galak bener. Kenapa itu? Kaitannya dengan asrun, dahrun, waktun. Masih ingat nggak kemarin tuh? Tambahi zamanun sama Bu Nenek Sulia kemarin ya. Kalau kita takbir sholat hanya butuh beberapa menit untuk bisa menyelesaikan. Sedekah juga beberapa jam doang selesai kalau mau diselesaikan. Tapi umroh, haji, berhari-hari, berfase-fase tempat, peluang beloknya niat gede bener. Iya, waktu mau berangkat karena Allah, ngedelan kiswah rubah pikiran. Ya. Sulit bener, karena fasenya panjang. Apalagi kita yang bukan penduduk asli, tidak mukim, kita harus masuk memilih miqat. Belum lagi itu bulannya panjang, mau dihitung dari Syawal bisa, mau dihitung dari Zulqa'dah bisa. Tuh. Itu rangkaian ibadah haji sampai ditutup ba'da wukuf. Berarti tanggal ifadahnya tanggal berapa, Pak? Ifadahnya 13. Kalau mulai dari Syawal berapa bulan itu? 3 bulan. 3 bulan. Kalau dari Zulqa'dah 2 bulan. Semua disebut rangkaian ibadah. Tuh. Di tengah-tengah itu kemungkinan berubah niat sangat besar. Tapi tetap aja jojong berangkat ya. Ada yang resign. Iya, padahal nanti lihat di ujung ayatnya. Lihat dia aja tuh. Wattaqullah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Pulang haji malah dapat azab yang dahsyat, tapi di neraka.
Artinya pulang haji masuk neraka. Di mana ada azab yang dahsyat? Kan nggak mungkin di surga. Tuh. Jadi orang haji, orang umroh dibayang-bayangi ancaman syadidul iqab yang pasti tempatnya di neraka. Itu kalau ditangguhkan. Kalau nggak ditangguhkan, dicicil Allah di dunia, gimana? Dah kita ini menarik lillah ini, karena kita harus objektif. Waktu sholat nggak ada lillah, waktu zakat nggak ada lillah. Ayo perintah-perintah amal soleh ada nggak yang pakai lillah? Nggak ada. Muncul lillah itu di nawaitu. Atau bismillah. Ya itu nawaitu itu. Ini mah konteks perintah Allah amr. Nggak ada. Fa in sirtum, maka siapa-siapa yang mau menyempurnakan perkara haji atau perkara umroh, tapi sirtum, terhalangi. Yang menghalangi nggak tanggung-tanggung, musuh negara, berarti kota Mekah dalam keadaan tidak aman. Tapi kadung beranu nih, rangkaian nih. Famas taisara minal haji, maka harus membayar haji dengan cara memilih hewan yang termudah. Tapi wala tahliqu ru'usakum, jangan cukur rambut dulu, jangan. Walaupun sudah niat bayar hadyu, karena game belum berakhir. Kapan disebut berakhir? Kalau si hadyunya itu sudah nyampe ke tempat pemotongan hewan atau waktu dipotongnya hewan. Ada yang mengatakan mahillah itu tempat, tapi ada juga pendapat itu bukan tempat tapi waktu. Berarti waktu dipotong atau ketika sudah disembelih baru itu boleh break. Tanda break umroh atau haji adalah cukur. Itulah yang disebut tahallul. Tahallul itu artinya sudah boleh macam-macam, kumpul klan rabi, pakai minyak wangi, motong kuku, udah boleh. Tuh ya, namanya tahallul. Tandanya apa? Cukur. Tuh ya. Itu kalau terkendala. Kalau terkendala berarti yang menghalangi siapa? Orang lain. Kalau yang menghalangi diri sendiri, apa saja menghalangi diri sendiri itu? Sakit, apalagi head menjalan terus baik. Head mau iki menduduh salah urusannya rangkai. Apalagi niatnya broken, tidak lillah lagi, sama aja tuh. Wala tahliku ru'usakum hatta yablughul hadyu mahillahu, sampai si binatang yang dipilih bebas nih, yang mudah apa aja. Ada mudah didapat, ada mudah kemampuan uang, bebas. Yang penting hadyu. Ya. Maka apabila sudah sampai mahillah, bisa tempat pemotongan hewan, tolong ya sembelihkan ya. Kita nerap cukur. Ada juga yang mengatakan tolong sembelih artak tonggoni. Kan jaga kita nerap nyukur rambut ki. Itu sama ya. Faman kana minkum maridon, adapun dalam perkara sudah mulai aksi rangkaian haji, tahu-tahu sakit. Tuh. Mungkin udah di pesawat, mungkin udah di asrama haji. Tuh. Au bihi adan, atau ada suatu
penyakit min ra'sihi sing endase tunyik anu buromlan dikane kuning tunyik. Nah, koreng endas. Terpaksa kan kudu dicukur kok. Sebab lamun dicukur tumor bisa mencelat dan tidak dapat menerima powder, tepung apa ini bedak, matahari, maka dicukur. Ai primen ke? Nggak boleh, ini kan belum tahallul. Primen kok. Nah, darurat atau gering yang menyebabkan rontok, nggak dicukur tapi rontok. Gering apa kok? Tipes ya? Tipes. Serius sih? Oh, non. Bayangkan tuh, saking panjangnya waktu haji. Oh, ya kan panjangnya kan, sudah memelihara niatnya setengah mati, memelihara niat aja setengah mati, memelihara fisik juga setengah mati. Itu loh, karena tiba-tiba saja ada penyakit yang bikin rontok. Gimana tuh? Padahal belum tahallul. Gimana itu? Nah, kata Allah, ini karena perkara atimu ini, perkara tidak boleh putus tengah jalan. Sama dengan kalau sudah berangkat perang nggak boleh pulang sebelum menawan, membunuh, mengusir. Ya mati mau iya peragat kan. Iya aja mati gue menangan amat ya. Fafidiyatun tadi hadyu. Dalam kasus apa tadi hadyu tuh? Tertunda. Maka bukan bayar hadyu tapi bayar fidyah. Bagaimana kalau nggak mampu? Boleh. Yang tidak pakai uang nih mau. Bentuknya bukan sedekah tapi puasa. Bagaimana kalau tidak mampu juga? Au nusukin, atau apa itu nusukin tuh? Sembelihan. Ya, berkurban, sembelihan. Faida amintum, lain halnya kalau keadaan aman, tidak ada masalah. Faman aman nih, tidak ada kegentingan, kapan saja bisa masuk Mekah. Nah ini hajinya haji kita, yaitu haji tamattu. Faman tamatta, siapa yang pengen bersenang-senang karena waktunya panjang dari Syawal sampai Dzulhijjah, maka dibreak dipit, leren dipit lah, istirahat lah, kangen kelar rabi, pengen anu segala, ngobrol segala, suwe deh, maka dibreak. Berarti masuk lagi nanti tanggal 8 Dzulhijjah. Ada yang breaknya 2 bulan, ada yang breaknya 1 bulan, ada yang 2 minggu. Tapi banyak hal yang kemungkinan membatalkan kalau tidak dibayar haji. Bagaimana caranya? Faman tamatta, siapa yang memilih tamattu bil umrati ilal haj, umrah dulu baru haj. Famastaisara minal haj, maka sama kasusnya dengan yang terkendala tadi, bayar hadyu. Setelah bayar hadyu maka cukur, tapi jangan dihabiskan. Ya berapa senti itu? Bukan senti sebetulnya, itu nomor sepatu ini cukur itu 321. Pokoknya kita nomor siji bisa gitu. Faman lam yajid, maka siapa yang terkendala untuk bayar haji. Kenapa ini terkendala ya? Sulit diperoleh hewannya atau nggak punya duit. Rasanya kerajaan Arab Saudi settle ya. Bengen ini dulu
Dulu sulit dapat haji, ya benar dulu itu. Sekarang mah tugas gampang, tinggal ke agentnya kan ada kan. Fasiyamu salasati ayyam fil hajj, maka dalam rangkaian haji itu berarti sebelum tanggal 8 harus dibedagkan, harus disempatkan puasa 3 hari. Lalu mana itu? Wa sab'atin idza raja'tum, dilunasi ketika pulkam, kalau tidak mukim di Mekah. Tuh, karena kita visit. Pulangnya kemana? Indonesia apa Pontang? Kalau Pontang berarti begitu nyampe Pontang jangan ditunda, bayar 7 hari. Kalau Indonesia nyampe Cengkareng, bahasa ini menko. Sok ketemu orang Madura, tilka asyaratun kamilatun, berarti 3 plus 7 itu adalah 10 kamilah yang sempurna. Dalika demikianlah liman lam yakun ahlu hadiril masjidil haram, itu berlaku bagi bukan penduduk asli Masjidil Haram. Nah ini yang saya maksud, wattaqullah, berhati-hatilah, lindungilah diri kalian selama haji. Siapa mukalafnya ini? Mukalafnya siapa ini? Yaitu jemaah umroh dan jemaah haji, yang diperintahkan tidak boleh putus, harus sempurna sampai tahallul. Itu hati-hati. Annallaha syadidul iqab. Ini ancaman bukan yang tidak mau berangkat haji loh. Ini ancaman dalam rangkaian menyelesaikan, menyempurnakan haji. Ada ancaman syadidul iqab. Minggu dia akan loh ini. Sudah biaya mahal, waktu panjang, nabungnya aduh sengsarakannya. Tapi dapatnya bukan al-mabrur, tapi syadidul iqab. Sama dengan kita dulu pernah bahas masalah faraid itu. Itu kan ngeri itu kan, ancaman nerakanya. Al-hajju, adapun rangkaian ibadah haji, di dalamnya ada umroh ya. Itu ashurun, beberapa bulan, maklumatun yang sudah diketahui, yaitu Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Faman, maka siapapun, ingat, faman, maka siapapun yang farodo mewajibkan dirinya. Tuh, Allah mewajibkan enggak? Allah memerintahkan. Selanjutnya, siapa yang punya ongkos mewajibkan dirinya. Tuh, ya, menarik nih. Faman farodo, faman maka siapapun farodo yang mewajibkan dirinya, fihinna, untuk terlibat di dalam bulan-bulan itu, lah terlibat haji maksudnya ya. Fala rofasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Perhatikan di situ rinci. Tidak begini nih ya. Fala rafasa wa fusuqa wa jidala, bisa dibuat begitu. Ini mah enggak, rinci. Fala rafasa wala fusuqa wala jidala. Fala rafasa, maka tidak boleh ada, tidak boleh ada rafasa, omongan-omongan kotor, tidak boleh ada. Apakah di sini ada parohali? Ada. Atau parohali ada. Nah, kita rubah lagi. Pak, parohali tidak ada.
tidak ada. Beda dengan parohali, tidak ada. Tidak boleh ada. Itu lebih dari jangan rofas. Jangan ada parohali ya. Ternyata parohali ada. Nggak ada masalah. Cuma dosa. Tiba-tiba jangan pernah ada parohali, ternyata parohali ada. Oh, udah urusannya panjang. Jadi bedakan antara la rofasa dengan janganlah kalian ngomong kotor. Itu beda. Itu. Berarti la rofasa itu jangan coba-coba sekalipun ngomong kotor. Syadidul iqab masalahnya. Nah, walaupun bisa bayar hadiu. Nah, bagi yang belum siap jangan berangkat. Percuma gitu loh ya. Sekarang itu begini ya. Menawi mabrur. Ya memang kita semua berpikir mabrur. Sekarang kita rubah deh, menawi orang kena azab. Gitu. Syadidul iqab. Fala rofasa, maka tidak boleh sama sekali ada rofas. Omongan-omongan yang memancing maksiat. Ngalem-ngalem rabi, akhirnya timbul syahwat. Maka jangan ngegaul rabi kalau akhirnya timbul syahwat. Berat ya. Nah makanya harus siap ya. Nunggu ini tua biar karena ya. Wala fusuqo, dan tidak boleh ada kemaksiatan. Fasik adalah perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan adat dan istiadat. Maklumat umum, gawe acara ulang tahun di Mekah, lagi haji. Ingat itu. Yang membuat rusak, bukan rusak ibadah, rusak secara norma umum, itu udah fasik. Menurut saya mau wisi fokus baik sih, ngudag ngaji, ngudag salat, ngudag zikir, fokus gitu loh. Kalau lagi nggak fokus, aja berangkat. Belanja baik. Iya, mending ya. Nah kalau minta break, namanya tamat tuh. Wala jidala, dan tidak boleh ada cekcok. Bagaimana kalau dengan istri? Kan manusia, cekcok dengan manusia, istri manusia. Walaupun dengan istri nggak boleh ada cekcok. Bingung dia kan temennya. Oleh karena itu berat kan? Berat ini karena tiga-tiganya hal yang biasa. Satu rofas, lah biasa mancing-mancing rabikannya gitu. PHP. Yang kedua apa nih? Fusuk, aduh paling biasa. Jidal lebih-lebih maning. Maka berat. Oleh karena itu, mana itu? Kita lompat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Persiapkan bekal takwa, karena cuma itu yang bisa meniadakan rofas, meniadakan fusuk, dan meniadakan jidal. Sedangkan bekal yang lain adalah meniadakan kesengsaraan. Bukan orang bisa belanja, tapi tidak ada masalah. Banyak orang-orang baik yang bisa berbagi makanan. Cuma urusan rofas, jidal, dan fusuk ini itu bisa kita antisipasi dengan takwa itu. Apa yang disebut dengan modal takwa itu? Mental. At-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Harus siap mental. Mental menghadapi istri cerewet. Sudah siap belum?
bawa lakban sebanyak-banyaknya. Atau lah masih cerewet urut ajak haji ke. Karena kebiasaan istri cerewet bisa diantisipasi di Indonesia. Karena udah biasa nih Mekah parah ngejetrep ekonomi kuat tuh terjadi cecok jidal. Nah, itu namanya mental ya. Wattaquni ya ulil albab. Nah, ini yang menarik nih. Kemarin kita ketemu ulil albab ketika dalam konteks orang-orang Bani Israel menuduh Islam itu kejam, yaitu soal qisas. Itu karena mereka gagal melepas kulit yang menutup, menyelimuti pikiran dan jiwanya, yang tidak mampu menerka bahwa ini kudu berangkat dengan takwa ini. Itu orang-orang yang tidak mampu mengupas. Gitu loh. Artinya kalau masih buntu pikirannya aja berangkat haji lah. Jadi haji itu ya, konsekuensinya ya. Beratnya karena syadidul iqab sebenarnya. Saya gini, jangan dipandang remeh ibadah haji itu ya. Harus dikupas sampai ketemu jiwanya itu baru berangkat. Apa yang kalian lakukan yang terbaik, jangan khawatir. Allah tahu tugas kamu adalah mengantisipasi yang terjelek doang. Paham gak nih? Kaitan dengan rafas. Kan gini, tidak boleh sama sekali ada satu rafas, 2 fusuk, 3 jidal. Fokus itu aja deh. Yang lain Allah tahu yang baiknya kok. Paham gak maksudnya? Saking gatine oleh Allah seolah-olah fokus itu aja. Yang lain dinilai baik sama Allah. Atau kita rubah lagi. Kalau kita berhasil mengendalikan 3 itu, udah yang lain dianggap baik sama Allah. Sama aja maksudnya. Saking Allah tahu sulitnya. Laisa alaikum junahun an tattagu fadlam min rabbikum. Tidak masalah, laisa lakum junahun. Tidak ada masalah. An tattagu fadlam min rabbikum, kalau sambilan mencari fadilah dari Allah, tambahan rezeki dalam rangkaian ibadah haji. Tuh ya. Wa in kuntum min qablihi laminad dallin. Dan jika kalian sebelumnya adalah orang yang tidak tahu, paling ribut kali dagang sih bengene weru-weru siki musur pape. Yang tidak boleh adalah merusak ibadah haji, timbulnya rafas, jidal, fusuk. Dagang menimbulkan rafas, jidal, fusuk enggak? Enggak. Yang bahaya dagang atau rabi ngulah. Yang bahaya itu rabi ngulah laki atau laki ngulah rabi. Dagang enggak bahaya maksudnya itu. Jadi yang ngeri itu kalau timbulnya rafas, jidal, fusuk, dagang enggak bahaya maksudnya. Dagang bahaya dagang duren di Mekah ke. Jadi dagang duren. Faman afidu min haitsu afadan nas wastaghfirullah innallaha ghafurun rahim. Siapa-siapa yang pengen menuntaskan, summa afidu dan kemudian tuntaskanlah, rampungkanlah. Min haitsu afado, kita nyebutnya tawaf ifado ya. Min haitsu afadun nas, dari tempat manusia-manusia menuntaskan. Tapi ini di Muzdalifah maksudnya. Berarti waktu wukuf ya.
Setelah di Arafah berarti tanggal berapa itu ya? 9 apa enggak di Muzdalifahnya? Tanggal 9 mau 10. Enggak, mabit yang ada 8 ya. 9. Nah, dari 9 itu sudah selesai disebut haji. Ya. Haji itu sebetulnya di situ. Wukuf. Tapi rangkaian haji berakhir tanggal 13. Apa kepegawaian itu? Yang mabit.